kita akan kembali ke sebuah titik balik dalam sejarah umat manusia, ke semenanjung Arab sekitar 1400 tahun yang lalu. Dalam seri 11 bagian ini, kita akan jelajahi kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan cara yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kadang kita akan berada di masa-masa awal turunnya wahyu. Dalam pertemuan rahasia umat muslim di Darul Arqam, di lain waktu kegembiraan akan meningkat, sebagaimana kita menyaksikan Umar radhiyallahu an berjalan tanpa rasa takut menghadapi para penyembah berhala di Mekah. Siapa yang membunuh Muhammad, akan kuberi 100 unta merah dan hitam. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang taat kepada Muhammad. Anggap ini sebagai peringatan. Akan ada saat di mana kita merasa sedih dan menitikkan air mata. Ada kalanya kita merasa takut, dan ada kalanya kita tak bisa menahan senyum. Namun sebagian besar, hati kita akan dipenuhi kedamaian. Dari kisah seorang nabi yang menunjukkan cara menemukan jalan, bahkan di titik terendah sekalipun, kita akan belajar mengatasi jalan buntu dalam hidup kita sendiri. Kita tak hanya akan melihat peristiwa ini lalu melupakannya, kita juga akan berusaha memahami makna mendalam di baliknya. Perjalanan ini akan membawamu ke suatu jalan yang baru dan menemukan kembali jati diri sejatimu. Inilah kisah tentang manusia yang paling dicintai Allah. Seorang pria yang rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk umatnya, yang dikhianati dan difitnah oleh orang-orang munafik berulang kali. Akan ada saat di mana dia kelaparan selama berbulan-bulan, dan saat di mana dia kehilangan orang yang dicintai, lalu menguburkannya dengan tangannya sendiri. Dia selalu mengajak orang-orang kembali kepada cahaya dan petunjuk, tapi balasannya, dia justru dilempari batu. Aku belum pernah melihat siapapun membawa kejahatan dan keburukan sebanyak ini pada keluarganya sendiri seperti yang kamu lakukan. Dia menghadapi upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tak menyerah pada misinya bahkan sedetik pun. Dan pada akhirnya Allah akan memenuhi janjinya kepada hambanya yang setia. Kita memulai perjalanan 23 tahun yang belum pernah disajikan sebelumnya. Kita akan menyaksikan kisah seorang pria luar biasa yang memulai perjuangan ini sendirian, melawan seluruh dunia, dan kini memiliki lebih dari 2 miliar pengikut. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai. Rangkaian video ini didasarkan pada ratusan referensi dari sumber-sumber Islam yang terpercaya. Semua visualisasi AI disusun dengan berkonsultasi kepada ulama muslim yang berkualifikasi dan sesuai dengan pedoman Islam. Pada malam itu saat panasnya Mekah mereda. Saat itu hari Senin pada tahun 571. Jalan-jalan yang tenang di Mekah akan segera menjadi saksi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Abdul Muthalib telah menunggu momen ini sejak lama. Dan akhirnya dia menerima kabar gembira itu. Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Jantungnya hampir meledak karena kegembiraan. Sejak putranya Abdullah meninggal dunia, cinta dan perhatiannya pada bayi yang dikandung Aminah telah menjadi semakin kuat. Bayangkan saja malam itu, Abdul Muthalib bergegas pulang, dengan lembut menggendong cucu laki-lakinya yang baru lahir di pelukannya, lalu berjalan menuju Ka'bah. Dia bersyukur pada Tuhannya, berdoa padanya, dan memberi nama bayi itu Muhammad. Mengapa kau memilih nama ini? Karena aku ingin Allah dan manusia memujinya. Nama ini telah diberitahukan kepada Aminah dalam sebuah mimpi. Saat dia menceritakan hal ini pada Abdul Muthalib, dia memutuskan untuk memberikan nama itu. Berhasil melahirkan dengan selamat sesuai amanah yang ditinggalkan oleh suaminya Abdullah. Hal itu membawa kedamaian dan kenyamanan yang besar bagi Aminah. Dahulu kala di Mekah, merupakan tradisi umum untuk mengirim bayi ke ibu menyusui, wanita yang akan menyusui dan merawat mereka, agar mereka bisa menjauh dari iklim Mekah yang keras untuk beberapa waktu. Tentu saja terpisah dari bayi barunya, itu sangat sulit bagi seorang ibu. Namun ada 2 alasan penting untuk hal ini. Alasan pertama adalah kesehatan bayi. Seperti yang telah disampaikan, iklim di Mekah tak ideal untuk bayi baru lahir. Alasan kedua untuk membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasa yang kuat dan kemampuan berbicara. Pada masa itu, kefasihan berbicara dan komunikasi yang efektif berada di jantung masyarakat Arab. Bayi-bayi dikirim ke tanah Benu Sa'ad, di mana mereka dapat tumbuh bebas di padang pasir dan dataran terbuka, dan belajar bahasa Arab dalam bentuknya yang paling murni dan indah. Para ibu menyusui dari daerah itu biasanya mencari bayi dari keluarga kaya dan keluarga bangsawan. Karena melalui hubungan ini, dia akan menjalin ikatan dengan keluarga bayi tersebut, dan selama ayahnya masih hidup, dia bisa terus menerima kebaikan dan dukungan dari mereka. Nabi Muhammad SAW juga berasal dari keluarga bangsawan.
Kakeknya Abdul Muthalib adalah pemimpin politik Mekah, tapi dia sudah tua. Dan ayah Nabi telah meninggal dunia sebelum beliau lahir. Dan karena dia adalah seorang yatim, tak satu pun dari para ibu menyusui yang bersedia menerima bayi Aminah. Jadi apa yang akan terjadi sekarang? Apakah tidak ada yang mau menerimanya? Apakah dia harus tumbuh besar di kota ini dengan iklimnya yang keras? Aminah berdiri di sana tanpa daya, menyaksikan para ibu menyusui mengambil bayi-bayi itu satu persatu dan meninggalkan Mekah. Sementara itu sepasang suami istri bernama Halimah dan Harith tiba lebih lambat daripada yang lain. Karena hewan tunggangan mereka lemah dan tua, mereka harus bergiliran menungganginya. Jadi mereka tidak bisa sampai tepat waktu. Halimah mencari dan mencari, tetapi dia tak dapat menemukan siapapun di Mekah yang mau memberikan bayinya kepadanya. Selain semua kesulitan yang dia alami untuk sampai ke sana, sekarang dia akan pulang dengan tangan kosong. Di negeri mereka juga terjadi kelaparan, dan mereka bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sendiri. Semua masalah yang datang berturut-turut ini membuatnya sangat kesal. Karena ia diliputi oleh semua pikiran ini, tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang. Itu adalah Abdul Muthalib. Setelah mereka mengobrol beberapa saat, dia mengetahui situasi cucunya. Lalu dia bertanya kepada suaminya Harith, apa pendapatnya. Aku tidak bisa menemukan bayi untuk disusui. Dan aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong di depan yang lain. Tidak ada salahnya membawanya. Mungkin Allah akan menganugerahi kita berkah dan kebaikan karena dia. Berkah terbesar muncul tepat di hadapannya saat dia sama sekali tidak mengharapkannya. Namun Halimah masih belum menyadari betapa berharganya harta karun yang baru saja ia temukan. Di sisi lain, pikirkan tentang situasi Aminah. Dia telah kehilangan suami tercintanya dan tidak sempat meletakkan bayi mereka ke pelukan suaminya sekalipun. Dan sekarang di atas semua itu dia juga akan berpisah dengan anaknya. Namun dia tidak punya pilihan lain. Dengan air mata berlinang, dia menyerahkan amanah Abdullah, Muhammadnya, kepada Halimah. Dia akan berpisah dari putranya untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak akan bisa mencium aroma tubuhnya atau memeluknya. Dia tidak akan ada di sana untuk menyaksikan langkah pertamanya atau mendengar kata-kata pertamanya. Bagi seorang ibu, berpisah dari bayinya hanya selama 1 jam pun sangat menyakitkan. Namun demi masa depan anaknya, dia menerima kenyataan harus berpisah dengannya begitu lama. Hatinya hancur berkeping-keping. Adapun Halimah dan keluarganya, kehidupan baru akan segera dimulai. Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, rumah mereka dipenuhi dengan berkah dan kelimpahan. Terjadi hal-hal yang tak seorang pun bisa percaya. Hewan tunggangan mereka yang tua dan lemah tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Dahulu Halimah hanya memiliki sedikit ASI, namun begitu ia mulai menyusui Nabi Muhammad, ASInya mulai mengalir deras. Bayi barunya, Abdullah, sering gelisah dan banyak menangis. Namun ketika ia mulai menyusu bersama Nabi Muhammad, dia pun ikut tenang. Hewan-hewan mereka dulu sering pulang dalam keadaan lapar karena kelaparan dan kekeringan di daerah itu. Mereka sekarang menemukan makanan dan memberikan banyak susu. Rumah mereka penuh dengan berkah. Sementara daerah sekitarnya masih menderita kelaparan. Selama waktu itu, Nabi tumbuh dengan sangat baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Akhirnya 4 tahun yang penuh berkah telah berakhir. Waktunya telah tiba. Mereka harus mengembalikan Rasulullah SAW pada ibunya. Halimah tak kuasa menahan air matanya. Dia tak ingin berpisah dengannya. Dia memeluknya, menciumnya berulang kali. Namun dia tidak punya pilihan lain. Setelah berpisah dalam waktu yang lama, Aminah dan putranya akhirnya bersama lagi. Sekarang setiap kali dia ingin memegang tangannya, dia selalu berada di sampingnya. Mereka berpelukan erat. Seolah-olah mereka berusaha menebus setiap hari yang telah mereka lalui terpisah. Mereka tidak pernah ingin dipisahkan lagi. Pertemuan kembali ini membantu meringankan rasa sakit akibat tahun-tahun sulit yang panjang itu. Setelah menghabiskan 1,5 tahun bersama, mereka pergi ke Madinah untuk mengunjungi kerabat dan makam ayahnya. Saat mereka sampai di kuburan, kesedihan terlihat jelas di mata Aminah. Pikiran dan hatinya dipenuhi kerinduan akan hari-hari itu, waktu yang telah ia habiskan bersama suaminya. Seolah baru saja kehilangannya, dia mulai menangis. Rasulullah SAW terlahir sebagai yatim. Dia membuka matanya ke dunia tanpa seorang ayah. Dia tidak pernah merasakan kehangatan cinta dan perhatiannya. Dengan tangan mungilnya, dia selalu ingin memegang tangan ayahnya, tapi itu tidak pernah ada di sana. Dan pada saat itu, dia kembali merasakan ketidakhadiran ayahnya. Pada saat yang sama, dia tidak tega melihat ibunya kesakitan seperti itu. Dan begitulah, mereka berdua menangis bersama. Setidaknya ibunya berada di sisinya. Hal itu memberinya kenyamanan.
Namun bagi Aminah, waktu untuk meninggalkan dunia ini juga semakin dekat. Dia akan segera menyusul suaminya. Pertemuan kembali antara dia dan putranya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, dia jatuh sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berusia 6 tahun. Ketika mereka sampai di tempat bernama Abwah, penyakitnya semakin parah. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun ada dua hal yang lebih menyakitinya. Pikiran untuk meninggalkan anaknya dan mengetahui bahwa di usia yang begitu muda, ia kini harus menjalani hidupnya tanpa ayah dan ibu. Saat-saat terakhirnya mendekat, dia menatap putranya. Ekspresi wajahnya menyampaikan lebih banyak hal daripada kata-kata. Tepat sebelum menghembuskan napas terakhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini kepada putranya. Setiap makhluk hidup akan mati. Setiap hal baru akan menjadi usang. Dan semua orang yang menua pada akhirnya akan mati. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan akan berakhir. Ya, aku juga akan mati. Namun namaku akan dikenang selamanya. Karena aku telah melahirkan seorang anak yang suci dan soleh. Seseorang yang akan mengingatku dengan baik. Beberapa saat kemudian suaranya menghilang dan tubuhnya menjadi kaku. Satu-satunya suara yang tersisa hanyalah air mata Nabi Muhammad SAW. Hatinya yang lembut terbakar oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Sebuah perjalanan yang dimulai untuk mengunjungi makam ayahnya diakhiri dengan menguburkan ibunya. Kehilangan ibunya setelah sebelumnya kehilangan ayahnya. Siapa yang tahu berapa tahun lagi kata-kata itu akan terus terngiang di telinganya. Setiap kali anak-anak lain memanggil ibu, matanya akan menunduk. Di matanya yang berlinang air mata, dia akan selalu mengingat saat-saat terakhir orang yang paling dicintainya. Pada saat-saat itu, pengasuhnya, Aiman, berada di sisinya. Ia berusaha menenangkan perasaan Muhammad SAW kecil dan menyeka air matanya. Sejak hari itu dia akan selalu ada untuk menunjukkan cinta dan perhatian kepadanya. Dan akan melakukan segala yang dia bisa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibunya. Dia tetap bersamanya dan melayaninya sampai dia berusia 25 tahun dan menikah. Bahkan setelah Islam diturunkan, dia tidak ragu untuk melakukan pengorbanan besar demi agama tersebut. Posisi beliau dalam kehidupan Nabi Muhammad pasti sangat istimewa. Dan dia akan memberikan kasih sayang keibuan padanya sehingga Nabi kemudian berkata tentangnya, "Dia adalah ibuku setelah ibuku."